Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel, channel yang khusus untuk kalian-kalian yang sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi P3K. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan bahas soal P3K sebagai tindak lanjut dari tes bakat skolastik yang ternyata memang keluar di kisi-kisi P3K untuk 2021. Maka kita gencar ya, ini sampai ke part 8. Oke ya, terdiri dari logis, analitis, dan diagram. Nah, kemarin kita jarang sekali ya mempelajari tentang diagram atau grafis. Sekarang kita akan berikan itu juga grafisnya ya, yang lebih detail gitu ya. Oke, kita bahas saja langsung persatu. Kita mulai dari nomor 1 ini tentang soal analitis. Hasil ujian tryout PPK Daring Mat 2021 dari 5 orang siswa, yaitu Rika, Fiona, Lia, Lala, Neni adalah sebagai berikut. Rika nilainya lebih tinggi dari Fiona tetapi tidak lebih tinggi dari Neni. Nilai Lala lebih tinggi daripada Lia tapi lebih rendah daripada nilai Fiona. Tidak ada siswa yang mendapat nilai sama. Dari keterangan di atas, selisih terbesar nilai 2 orang dari kelima siswa tersebut diperoleh apa? Yang mana? A. Lia dan Neni. B. Fiona dan Rika. C. Lala dan Neni. D. Lia dan Fiona. E. Lala dan Rika. Oke, kita kaji satu persatu teman-teman ya. Kita lihat kalimat pertama ini. Rika lebih tinggi dari Fiona, maka begini ya tulisannya ya. Tidak lebih tinggi dari Neni, maka Neni di atasnya gini. Kemudian Lala lebih tinggi dari Lia, kita tulis dulu yang di luar aja. Lala lebih tinggi dari Lia gitu ya. Tetapi lebih rendah dari Fiona. Oh, lebih rendah, Lala itu lebih rendah dari Fiona, maka kita turunkan seperti ini. Ya, Lala di bawahnya Fiona gini ya. Kemudian tidak ada siswa yang mendapat nilai sama, berarti ya sudah, itu urutannya seperti itu. Maka selisih terbesar nilai 2 orang itu ya berarti ya yang ini dengan ini pasti selisihnya terbesar. Tertinggi dikurangi terendah. Tertingginya adalah N, Neni, terendahnya adalah Lia gitu ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah Lia dan Neni. Nomor 2. Oke, kita bacakan ya. Dari 5 orang sahabat yaitu Leo, Sule, Ki, Keribu, dan Ciwi, diketahui Ciwi lahir terakhir di antara mereka berlima. Sule lahir sebelum Ki dan Leo. Keribu dilahirkan tepat sebelum Ciwi dilahirkan dan berselisih 3 tahun dengan usia Ki. Leo lahir sebelum Ki dilahirkan. Urutan usia dari kelima sahabat tersebut dari yang paling tua adalah yang mana? Coba kita analisis satu persatu teman-teman. Ciwi lahir terakhir, berarti Ciwi ini berada, ini kalimat pertama ini berarti paling bawah Ciwi gitu nanti ya. Sule lahir sebelum K, kita tulis yang sini dulu. Sule lahir sebelum K berarti Sule lebih tua. Nah gitu ya. Yang lebih tua kita taruh di atas gitu. Oke, Keribu dilahirkan tepat sebelum Ciwi. Keribu dilahirkan tepat sebelum Ciwi, berarti Ciwi itu di atasnya Keribu ya, Keribu di atasnya Ciwi. Nah, oh ini juga Leo ya, yang Leo tadi Sule lahir sebelum K dan Leo ini juga masuk. Kemudian kalimat ketiganya Keribu dilahirkan tepat sebelum Ciwi, ini Keribu dilahirkan tepat sebelum Ciwi. Berselisih 3 tahun dengan usia K, berarti K itu di atasnya, berarti kayak K di atasnya begini ya, berarti begini. Kemudian Leo lahir sebelum K, Leo lahir sebelum K, berarti Leo dengan K lebih tua Leo. Oke, berarti ini kita naikkan seperti ini. Iya, ini urutannya seperti ini berarti teman-teman. Sule, Leo, K, Keribu, dan Ciwi. Mana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah B itu ya. Nomor berikutnya, 5 orang terlibat dalam satu panitia pemilihan kepala sekolah yang baru. W, X, Y, dan Z adalah guru. Ada 4 guru ya. S, T, U, dan R adalah orang tua murid. Panitia haruslah beranggotakan sedikitnya 2 orang tua murid dan sedikitnya 2 orang guru. Panitia tersebut memenuhi kriteria berikut. Jika W atau X ikut, maka Z tidak ikut, berarti Z itu tidak bisa satu kelompok dengan X dan W. Jika S ikut, U tidak ikut, berarti U dan S itu tidak mungkin dalam satu kelompok. Jika U ikut, R harus ikut, berarti U dan R itu dalam satu kelompok.
Z itu masuk ke panitiaan, ternyata Z. Kemudian mana yang berikut yang juga harus masuk dalam panitiaan? Apakah S, apakah W, apakah Y? A hanya 1, B hanya 2, C hanya 3, D 1, 2, 3, E 1 dan 3. Coba kita amati satu persatu. Jika W ikut, X harus ikut. Nah, ini yang mana ini? Yang kita ambil yang ini dulu ya. Jika Z masuk panitia, ini Z masuk panitia. Ini kemudian W, X ikut panitia, Z tidak ikut, artinya tidak satu kelompok. Berarti Z dan Z itu tidak mungkin satu kelompok dengan W dan X gitu ya. Artinya apa? Ini juga O tidak ikut panitia, O ikut, R harus ikut. Kemudian ini S ikut dalam panitia, O tidak ikut. Nah, ini bagaimana cara memasukkannya? Ini Z, Z, ya. U kalau kita masukkan U dan R, U harus, R-nya juga harus ikut dan kemudian yang ini S dan T, ya, S dan T berarti bisa Z, Z, U, R, Z, Z, S, T. Itu yang bisa masuk itu berarti 1 dan 3. W kenapa tidak bisa ikut? W tidak bisa ikut karena Z-nya ikut. Z dan W itu tidak dalam satu kelompok, begitu ya teman-teman. Caranya begitu. Nomor 4, jika laut banyak sampah, maka ikan tidak nyaman. Jadi kesimpulannya apa? Apakah A, jika laut tidak banyak sampahnya maka ikan nyaman? Apakah B, jika laut banyak sampahnya maka ikan nyaman? Apakah C, jika ikan nyaman maka laut tidak banyak sampahnya? Apakah D, jika ikan tidak nyaman maka laut banyak sampahnya? Atau E, jika ikan nyaman maka laut banyak sampahnya? Ini hanya terdiri dari satu kalimat, yaitu jika laut banyak sampahnya maka ikan tidak nyaman. Nah, kesimpulan dari satu kalimat ini artinya kalian diminta untuk mencari pernyataan yang sama atau ekuivalen. Nah, kita tahu bahwa ini bentuknya kan PG. Yang ekuivalen dengan PG atau yang sama dengan PG itu adalah yang Q, negasi Q, negasi P. Jadi yang sama dengan PG itu negasi Q, negasi P. Negasi Q-nya ditaruh di depan, negasi P taruh belakang. Nah, Q-nya adalah ikan tidak nyaman. Berarti lawannya apa? Ikan nyaman. Kemudian laut banyak sampahnya, berarti lawannya apa? Laut tidak banyak sampahnya. Jadi ikan nyaman. Jika ikan nyaman maka laut tidak banyak sampahnya. Ini pernyataan yang ekuivalen. Oke, kita masuk nomor 5 teman-teman. 5 orang terlibat dalam satu panitia pemilihan kepala sekolah. W, X, Y, Z adalah guru, S, T, U, R adalah orang tua murid. Nah, panitia harus beranggotakan sedikitnya 2 orang tua murid, sedikitnya 2 orang guru. Nah, harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jika W atau X ikut, Z tidak ikut. Jadi kalau W dan X itu masuk, Z tidak boleh masuk. Kemudian S ikut, U tidak ikut. Ya, kalau S-nya ikut, U tidak boleh ikut. Jika U ikut, R harus ikut. Mana ada yang dalam satu grup ini? Kita lihat. Kita harus menganalisa jawaban kalau model seperti ini teman-teman. Coba kita lihat yang ini. S, R, U, W, X. Jika W, X ikut, Z tidak ikut. Ya, W, X ini kan ikut. W, X ikut, Z tidak ikut berarti masuk. Oke. Jika S ikut, U tidak ikut. Ini S ikut, U kok ikut, berarti ini bukan ya. Jadi jawab opsi A, jangan dipilih. Kita ambil sekarang opsi W. S, Y, W, X, U. S, Y, W, X, U. Kita masuk lagi. W, X kalau ikut, Z tidak boleh ikut. Masuk ini ya. Kemudian S ikut, U tidak ikut. Ini juga tidak. Jadi opsi yang B jelas salah. Kita masuk opsi C. S, R, W, X, Y. Jika W dan X ikut, Z tidak ikut. Betul. S ikut, U tidak ikut. Betul. Jika U ikut, ini kan U tidak ikut ya, R harus ikut. Nah, ini bisa tetap masuk ya teman-teman. Ini ya, R itu kan jika U ikut maka R harus ikut. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Jika R ikut, U tidak perlu ikut, tidak harus ikut gitu. Jadi jika maka itu begitu ya teman-teman. Oke, berarti yang C masuk ya. Kemudian yang D,
STRXY, STRXZ. W ikut, Z tidak ikut. Ini X dan Z sudah satu ya, satu kelompok, tidak mungkin gitu ya. Yang E sekarang kita lihat yang E. SRTWZ. W ikut, Z tidak ikut. Ini kalau W ikut, Z ikut, berarti ini juga tidak mungkin. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C. Gitu ya. Next, jika tarif angkutan umum naik, maka banyak penumpang yang mengeluh. Ternyata banyak penumpang yang mengeluh. Jadi, apakah A, tarif angkutan umum naik? Apakah B, tarif angkutan umum stabil? Apakah C, tarif angkutan umum turun? Apakah D, hanya tarif angkutan umum yang naik? Apakah E, tidak dapat disimpulkan? Coba kita lihat ya, ini bentuknya jika maka. Tarif angkutan naik ini kita anggap pernyataan P, ini pernyataan Q gitu ya. Kemudian kalimat kedua kita tulis banyak penumpang mengeluh. Banyak penumpang mengeluh apa tadi? Ki. Kalau ada PQ, kita ingat yang ini modus tolen. PQ tapi harus premis 2-nya harus main Q supaya hasilnya main P, karena ini PQ. Yang kedua Q saja bukan main Q, maka ini pasti tidak bisa disimpulkan. Begitu caranya. Ya. Next, nomor 7. Tak satu pun tempat wilayah yang tidak bebas dari sampah. Sebagian pantai di Sumatera Utara adalah tempat wisata. Jadi apa kesimpulannya? Apakah A, tidak satu pun pantai di Sumatera Utara bebas dari sampah? Apakah B, semua pantai di Sumatera Utara bebas dari sampah? Apakah C, sebagian pantai di Sumatera Utara banyak pengunjungnya? Apakah D, sebagian pantai di Sumatera Utara bebas dari sampah? Apakah E, tidak dapat disimpulkan? Yuk kita tulis satu persatu nih ya. Kalau ada tak satu pun, nah ada tak satu pun begitu, kalimat pertamanya itu diawali dengan diksi negatif, maka kita ubah jadi semua gitu ya. Tak satu pun tempat wisata yang tidak bebas dari sampah itu tidak kan artinya tidak itu artinya semua tempat wisata bebas dari sampah. Jadi dua tidak ini kita ubah jadi semua tempat wisata bebas dari sampah. Ini adalah P, ini bebas dari sampah itu Q. Kemudian yang kalimat kedua, sebagian pantai di Sumatera Utara tempat wisata, ini berbeda. R, tempat wisata tadi apa? P ya. Kalau ada PQRP, dilihat ini. Silogisme untuk semua beberapa ini hanya berlaku jika PQRP. Pada soal ini berlaku, maka kesimpulannya harus RQ. R itu sebagian pantai di Sumatera Utara, Q itu bebas dari sampah. Jadi kesimpulannya adalah sebagian pantai di Sumatera Utara bebas dari sampah. Jawabannya yang D. Nomor 8. Semua polisi berbadan tegap, sebagian penghuni asrama tidak berbadan tegap. Jadi apa kesimpulannya? Apakah A, sebagian penghuni asrama adalah polisi? B, sebagian penghuni asrama bukan polisi? C, semua penghuni asrama adalah polisi? D, semua penghuni asrama bukan polisi? E, tidak dapat disimpulkan. Coba kita lihat nih, semua polisi berbadan tegap. Polisi P berbadan tegap Q gitu ya. Sebagian penghuni asrama tidak berbadan tegap, ini kan negasinya ya. Tidak berbadan tegap kan negasi Q kan. Kita mengingat modus tolen kan, PQ negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P, lawannya dari P ya. Berarti sebagian penghuni asrama bukan polisi kan, polisi P nya kan polisi, jadi lawannya bukan polisi. Mana ini yang mana? Ya, ini jawabannya adalah B, sebagian penghuni asrama bukan polisi. Kita lanjutkan teman-teman, nomor 9. Semua perpustakaan di Kota Medan dilengkapi dengan wifi. Semua yang dilengkapi dengan wifi banyak pengunjungnya. Jadi apakah A, semua perpustakaan di Kota Medan tidak banyak pengunjungnya? Apakah B, tak satu pun perpustakaan di Kota Medan yang tidak banyak pengunjungnya? Apakah C, sebagian perpustakaan di Kota Medan banyak pengunjungnya? Apakah D, sebagian perpustakaan di Kota Medan tidak banyak pengunjungnya? Apakah E, tidak dapat disimpulkan? Coba kita lihat ya. Jadi semua perpustakaan di Kota Medan dilengkapi wifi, kita anggap ini P, ini Q gitu ya. Kemudian semua yang dilengkapi wifi banyak pengunjungnya. Yang dilengkapi wifi tadi apa? Q. Banyak pengunjungnya berbeda lagi berarti R.
Ada Peggy, ada QR. Maka kita mengingat silogisme. Kalau semua itu silogisme, boleh Peggy QR, boleh Peggy RP, boleh dua-duanya ya, boleh. Ini kebetulan yang Peggy QR, maka kesimpulannya harus PR. P itu semua perpustakaan di Kota Medan, R-nya banyak pengunjungnya. Jadi kesimpulannya adalah semua perpustakaan di Kota Medan banyak pengunjungnya. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A tidak, opsi B tidak ada, Pak. Oh, kalau tidak ada bagaimana? Coba kita lihat ini. Ini kan semua perpustakaan di Kota Medan banyak pengunjungnya, itu kan kalimatnya sama dengan, boleh diubah dengan tidak kan, berarti tak satu pun perpustakaan di Kota Medan tidak banyak pengunjungnya. Jadi artinya semuanya banyak pengunjungnya, kan gitu kan, sama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi kalian harus cerdik ya, harus tanggap. Kalau tidak ada jawabannya langsung diubah saja. Kalau semua menjadi tidak ada dua, tidak double ya artinya ya, tak satu pun dan tidak itu nanti menjadi semua. Nomor 10, Pak Zainal memiliki 6 orang anak: Anto, Budi, Cinta, Dani, Elvan, Farel. Dari yang paling besar usianya, anak-anak ini masing-masing berturut-turut menyukai apel, bangkoan, delima, jeruk, kelapa muda, dan kelengkeng. Anto tidak suka kelapa muda, lebih besar dari Cinta. Budi lebih besar dari Elvan dan Farel. Budi lebih kecil dari Dani. Cinta lebih besar daripada Farel. Jika Cinta lebih kecil daripada Elvan, apa kesukaan Farel? Apakah bengkoang, jeruk, delima, apel, lengkeng? Nah teman-teman, kita fokus dulu ke satu, yaitu urutan waktu ya, urutan waktu atau urutan lahir ya. Yang tua kita taruh di atas, yang muda taruh di bawah gitu ya. Coba kita lihat yang ini teman-teman. Anto lebih besar dari Cinta, berarti Anto lebih tua, di atasnya gitu ya. Budi lebih besar dari Elvan dan Farel. Nah, ini belum ada hubungannya, maka kita taruh di sini dulu aja, tidak apa-apa, di lain dulu ya. Budi lebih besar dari Elvan dan Farel, berarti Budi di atasnya Elvan dan Farel. Elvan dan Farel ini masih sejajar, belum ada hubungan ya. Kemudian Budi lebih kecil dari Dani. Budi lebih kecil dari Dani, berarti di atasnya Budi ada Dani gitu ya. Kemudian Cinta lebih besar dari Farel. Cinta lebih besar dari Farel, taruh sini. Cinta lebih besar dari Farel. Kemudian Cinta lebih kecil dari Elvan. Lebih kecil dari Elvan berarti Cintanya kita geser, Elvannya di atasnya Cinta begini. Kemudian Budi otomatis di atasnya. Dani boleh di bawah A, boleh di atas A. Kita taruh aja misalkan di bawahnya A, boleh ya, enggak apa-apa, nanti tetap bisa jawab kok ya. Kalian ditaruh atasnya juga bisa jawab, ditaruh di bawahnya A juga bisa jawab. Mana kesukaan Farel? Nah kita urutkan teman-teman, dari yang paling tua sampai paling muda kan apel, kemudian bengkoang, delima, jeruk, kelapa muda, kemudian lengkeng. Jadi apa yang disukai oleh Farel? Tentu saja jawabannya adalah lengkeng. Next, nomor 11, jika langit mendung maka hujan akan turun. Ternyata hujan turun, jadi kesimpulannya apa? Apakah langit mendung? Apakah langit tidak mendung? Apakah cuaca ekstrim? Apakah di langit berawan? Apakah tidak dapat disimpulkan? Kita tulis dulu jika makanya. Jika langit mendung maka hujan akan turun. Langit mendung kita anggap P, hujan turun kita anggap Q. Nah, kalimat keduanya ternyata hujan turun. Ini apa? Hujan turun tadi apa? Ya, ada Peggy, ada Ki. Kita lihat modus tolen itu syaratnya harus premis 2-nya negasi Ki supaya bisa disimpulkan. Karena ini Peggy yang kedua itu Ki saja bukan negasi Ki, maka ini pasti tidak dapat disimpulkan teman-teman. Gitu ya, caranya begitu. Sederhana sebenarnya sih, asal kalian itu hafal ponen, tolen, silogisme semua beberapa, silogisme semua, dan jika maka untuk ponen, tolen, dan silogisme sama, pasti bisa jawab semua pertanyaan ya. Kemudian mengubah semua menjadi tidak double, kemudian cari yang pernyataan ekivalen itu sama. Semuanya pasti kalau kalian menguasai pasti nilainya juga tinggi kayak gitu ya. Nomor 12, jika malam hari telah tiba maka kelelawar akan mencari makan. Ternyata malam hari telah tiba, jadi apa? Apakah kelelawar mencari makan? Apakah kelelawar adalah hewan yang jinak?
Apa kelelawar tidak mencari makan? Apakah D kelelawar mencari nafkah? Apakah E tidak dapat disimpulkannya? Ini mudah sebenarnya, tidak perlu pakai rumus juga bisa jawab nih ya. Malam tiba kita anggap P, kelelawar cari makan Q gitu ya. Kemudian ternyata malam hari telah tiba. Ini apa? Malam hari telah tiba itu P. Nah, kalau ada PQ yang kedua P, maka kita ingat modus ponen. PQ yang kedua P, maka kesimpulannya pasti Q. Jadi kelelawar akan mencari makan. Ya, kelelawar mencari makan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Next, nomor berikutnya teman-teman. Tak satupun dokter yang tak ramah. Tak ada dua, nanti bisa diubah ke semua ya berarti ya. Sebagian perawat adalah berjiwa sosial. Jadi apa? Sebagian dokter ramah, sebagian perawat ramah, sebagian dokter berjiwa sosial. Semua orang yang ramah adalah dokter. Apakah tidak dapat disimpulkan? Tak satupun dokter yang tak ramah, artinya semua dokter ramah. Kemudian sebagai ini P, ini Q gitu ya. Sebagian perawat berjiwa sosial, ini R, ini berbeda lagi, ini S. Ini tidak ada hubungan antara kalimat 1 dan kalimat 2, tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan, maka pasti tidak dapat disimpulkan. Next, nomor 14, semua kata pandai melompat. Sebagian hewan amfibi adalah kata. Jadi kesimpulannya apa? Coba kita lihat. Apakah A, tak satu pun hewan amfibi yang pandai melompat? B, kata satu-satunya hewan amfibi? C, sebagian kata pandai melompat? D, sebagian hewan amfibi pandai melompat? E, tidak dapat disimpulkan. Nah, semua kata pandai melompat. Semua kata kita anggap P, pandai melompat kita anggap Q. Kemudian yang kalimat kedua, sebagian amfibi adalah kata, ini R. Kata tadi adalah P. Ada PQ, ada RP. Kita ingat ya, untuk silogisme semua sebagian itu bentuknya harus PQ RP, PQ RP, sehingga kesimpulannya adalah R apa? PQ RP berarti RQ, kesimpulannya harus RQ. Maka kesimpulannya adalah sebagian hewan amfibi pandai melompat. Jadi jawabannya sebagian amfibi pandai melompat. Jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 15. Tak satu pun bayi makan mie instan. Semua yang tidak makan mie instan badannya sehat. Apakah A, mie instan adalah makanan favorit bayi? Apakah B, sebagian bayi badannya sehat? Apakah C, tak satu pun bayi yang berbadan sehat? Apakah D, semua bayi badannya sehat? Apakah E, semua yang badannya sehat tidak makan mie instan? Coba kita lihat ini. Tak satu pun bayi makan mie instan. Artinya apa kalau diubah ke semua? Ini bentuknya tak, yang belakang tidak ada tak, maka semua yang belakang diganti tak gitu ya. Semua bayi tidak makan mie instan, kan sama. Tak satu pun bayi makan mie instan sama dengan semua bayi tidak makan mie instan. Ini semua bayi kita anggap P, tidak makan mie instan itu kita anggap Q. Kalimat kedua, semua yang tidak makan mie instan itu adalah Q, badannya sehat R. Jadi kita mengingat silogisme PQQR, kesimpulannya pasti adalah PR. Jadi semua bayi badannya sehat. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Next, nomor berikutnya. Ini ada gambar, ini namanya soal diagram ya. Salah satu dari bakat skolastik, bentuk diagram. Coba kita lihat. Ini bentuknya analogi gambar. Bagaimana cara menyelesaikan analogi gambar? Kita lihat polanya dari gambar 1 menjadi gambar 2 kalau model seperti ini. Gambar 1 jadi gambar 2 itu bagaimana? Coba kita lihat, kita tulis gambar 1 dulu. Supaya menjadi gambar 2, maka ini kan gambar 2. Maka gambar 1 itu harus kita putar ini 90 derajat searah jarum jam gini ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita kasih garis-garis pada segitiganya, diperkecil, hasilnya seperti itu nanti. Panah ke kanan, panah ke kiri ya. Kemudian ada strip-strip. Nah, begitu caranya. Oh, ternyata modelnya seperti itu kan supaya bisa membentuk pola. Kemudian yang ini supaya
sama seperti tadi, polanya harus diputar 90, maka hasilnya jadi seperti ini. Kemudian ditarik garis pada segitiganya, ternyata garisnya ketemu, kan gitu kan, sejajar kan itu. Jadi jawaban yang paling benar hasilnya pasti bentuknya begini. Nah, jawaban yang paling benar adalah yang B. Itu ya teman-teman. Oke, masuk selanjutnya, nomor berikutnya ya. Ini ada gambar seperti ini. Ini artinya kalau ada soal seperti ini sama dengan ini, artinya biasanya yang sama itu bentuknya perputaran atau rotasi. Nah, diputar. Coba untuk gambar soal menuju gambar A itu diapakan? Gambar soalnya seperti itu, supaya menjadi gambar seperti A, maka harus diputar 90 derajat atau satu siku ya, satu siku atau 90 derajat searah jarum jam. Hasilnya kan harusnya seperti ini kalau diputar ya. Nah, ini sama apa tidak? Coba kita lihat yang ini. Oh, ini dan ini kan tak sama. Kemudian yang gambar kedua diputar lagi sebanyak 180 derajat searah jarum jam. Gambarnya seperti ini. Sama enggak? Oh, yang B itu bentuknya sama nih teman-teman ya, sama ternyata yang B ya. Kemudian yang C itu gambarnya diputar sama dengan gambar A, iya kan, gambar A artinya diputar 90 derajat searah jarum jam. Ada yang berbeda apa tidak? Ini coba kita lihat yang ini. Oh, ini tidak sama dengan yang digambar, ya kan, itu arah segitiganya tidak sama. Kemudian yang D masih sama dengan gambar C, perputarannya. Ada yang berbeda apa tidak? Ini coba kita lihat. Yang tengah ini ternyata tidak sama. Gambar E ini diputar 180 derajat gitu ya. Ini ada yang berbeda apa tidak? Coba kita amati. Oh, banyak sekali yang tidak berbeda. Kita cukup mengambil salah satu saja. Kalau berbeda maka bukan. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Next, nomor berikutnya teman-teman. Coba kita lihat. Ini bentuknya analogi gambar lagi ya, analogi gambar. Coba kita amati dari gambar ini menjadi ini tuh dilihat itu. Yang pertama itu seginya ditambah 1 ya kan, segi 4 jadi segi 5 kan gitu ya. Kemudian arsirannya berubah jadi polos ya kan. Kemudian bintangnya dikurangi 1. Sekarang kita lihat yang ini, sama, harus diperlakukan sama. Ini segitiga kalau diubah ditambah 1 jadi segi 4. Arsirannya jadi polos sudah sama. Kemudian yang ketiga bintangnya dikurangi 1, itu bintangnya ada 6, berarti menjadi bintang 5. Jadi yang sama dengan yang ini yang mana? Oh, tentu saja jawabannya adalah D. Next, berikutnya. Ini ada gambar seperti ini juga pola gambar ya, pola gambar atau analogi gambar. Coba kita lihat yang ini menjadi ini itu kira-kira diapakan nih. Lihat ini, gambar paling luar atau bangun yang paling luar itu menjadi di tengah. Lingkarannya kan tadinya di luar sendiri menjadi di tengah. Kemudian yang tengah itu gambar seperti itu, yang tengah menjadi paling dalam, yang paling kecil itu ya. Kemudian yang paling dalam itu gambar seperti rumah itu menjadi paling luar ya. Kemudian kalau ini ya sama, perlakuan sama, paling luar menjadi tengah. Ini kita buat tengah dulu ini. Kemudian tengah jadi dalam, yang tengah itu jadi dalam, berarti di dalamnya ini seperti ini. Kemudian dalam jadi luar, berarti seperti ini. Jadi gambar yang sama dengan ini yang mana ini? Tentu saja jawaban yang paling benar adalah yang A. Next, berikutnya. Ini sama dengan yang mana? Untuk gambar soal dengan A, B, C, D, E. Kalau sama dengan yang mana berarti kita harus apa tadi? Melakukan rotasi atau diputar. Coba kalau ini kita putar, ini kan bentuk aslinya, kita putar. Ini diputar 45 derajat ya. Berlawanan arah jarum jam atau negatif 45. Kalau saya tulis negatif 45 itu artinya satu serong berlawanan arah jarum jam ya. Bentuknya seperti ini, sama apa enggak? Oh, tidak sama. Ini
Ini diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ini diputar 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Ini diputar 60 derajat berlawanan arah jarum jam. Ini 90 derajat searah jarum jam, ya. Kita cek ya. Kita cek mana yang berbeda. Ini jelas tidak sama ya. Jelas tidak sama. Kemudian yang B kita lihat. Yang B sudah sama bentuknya. Yang C kita lihat. Ini yang paling luar harusnya kan yang berada di tengah-tengah itu yang paling luar ya. Itu tidak sama ya, jelas kelihatan ya. Kemudian yang D ini sama, bentuknya sama. Yang E yang bagian atas itu harusnya kan tidak lurus seperti itu. Harusnya kan ada tingkatannya, itu tidak ada tingkatannya, jelas berbeda. Jawabannya kalau nggak B ya D. Nah, umumnya kalau dalam rotasi itu ya rotasi serong dan rotasi siku atau rotasi 180 mulainya. Kalau yang D ini rotasinya aneh. Rotasinya tidak satu serong atau satu siku, tapi hanya satu serong tambah sedikit. Jadi kelihatannya yang jawabannya paling benar adalah yang B. Ya, ini tidak mungkin ya, jawabannya paling benar adalah yang B. Kita mulai saja dari nomor pertama. Ini tentang soal tes analitis. Ini kita memang harus sering berlatih untuk mengerjakan soal-soal analitis, karena memang soal analitis itu yang menjadi kendala paling utama adalah masalah waktu atau apa namanya itu ya, namanya manajemen waktunya harus diperhatikan baik-baik supaya nanti tidak keteteran, tidak kehabisan waktu gitu ya. Lalu bagaimana trik-triknya? Saya sudah berikan banyak sekali trik untuk menyelesaikan soal analitik. Nah, salah satunya adalah bentuk sketsa. Kan ada dua yang saya ajari ya. Yang pertama adalah bentuk sketsa, yang kedua adalah dengan menganalisis opsi jawaban. Itu yang paling penting, kalian harus bisa menentukan kapan harus menggunakan mode sketsa, kapan harus menggunakan mode analisis kunci jawaban, analisis opsi jawaban. Oke, kali ini kita akan bahas nomor 1. 8 orang remaja pengurus OSIS mengadakan pertemuan, yaitu Andi, Bandi, Candi, Dandi, Endi, Fandi, Gandi, dan Handi. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Ini meja bundar ada 8 berarti. Jarak antara dua orang yang berdekatan selalu sama. Berikut adalah aturan duduknya. Andi selalu diapit oleh Bandi dan Candi. Andi berhadapan langsung dengan Endi. Endi selalu duduk di samping Gandi. Candi duduk bersebelahan dengan Endi. Jika Bandi berhadapan langsung dengan Gandi, maka pernyataan berikut yang benar adalah: apakah A. Candi berhadapan langsung dengan Andi, B. Dandi berhadapan langsung dengan Fandi, C. Candi berhadapan langsung dengan Fandi, E. Endi duduk tepat di sebelah Gandi, E. Dandi berhadapan langsung dengan Gandi. Oke, kita akan bahas ya. Pertama, kita gunakan sketch saja. Sketchnya ini segi 8. Kemudian kita masukkan mana yang menjadi kata kunci. Kita ambil yang ini dulu. Andi selalu diapit oleh Bandi dan Candi. Kita anggap ini Andi, ini Bandi di sini, Candi boleh dibolak-balik nanti ya. Yang penting kita buat sketnya dulu. Kemudian Andi berhadapan dengan Endi, maka Endi letaknya di sini teman-teman. Gitu ya. Kemudian nih, Bandi berhadapan langsung dengan Gandi. Bandi dengan Gandi itu saling berhadapan, berarti Gandi di sini. Kemudian kita ambil yang ini teman-teman. Ini Hendi selalu duduk di samping Gandi. Ini berarti di sini. Kemudian dilihat ini sudah pas apa belum. Candi duduk bersebelahan dengan Hendi, pas ya. Nah, kalau misalkan tidak pas, maka tukarkan B dengan C tadi, gitu ya. Ini kebetulan pas. Nah, karena pas, maka inilah jawabannya modelnya seperti ini, gitu ya. Maka ini teman-teman, ini bisa F, D, yang belum masukkan F dan D. Yang sini bisa F, bisa D, di sini juga bisa F, bisa D, gitu ya. Yuk kita lihat opsi pilihan gandanya. Mana yang benar? Candi berhadapan langsung dengan Handi. Candi dengan Handi berhadapan langsung. Jadi salah ya, harusnya Candi berhadapan dengan, kalau tidak Fandi ya Dandi. Nah, Dandi berhadapan langsung dengan Dandi berhadapan langsung dengan Fandi ya. Dandi berhadapan langsung dengan Fandi. Mana ada ndak ini? Tidak ya, itu harusnya bersebelahan ya, jadi bukan. Kemudian Candi berhadapan langsung dengan Fandi. Candi dengan Fandi berhadapan langsung, ada
Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak, kan gitu. Kemudian Andy duduk di sebelah Gandhi. Oh, betul sekali ya, itu sudah dapat dipastikan. Andy itu duduk di sebelah Gandhi. Kemudian Dandy berhadapan langsung dengan Gandhi. Dandy dan Gandhi itu berhadapan langsung, ya jelas tidak ya, karena Gandhi itu berhadapan dengan Bandi, bukan dengan Dandy, kayak gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat, mana yang positif benarnya itu yang D. Kalau yang C bisa ya, bisa tidak, begitu. Cara menjawabnya seperti itu, teman-teman. Next, nomor 2 ini tentang logis ya, tes logis atau tes logika, tes pengambilan kesimpulan. Tidak semua warga Jakarta menonton pembukaan Asian Games 2018. Nah, Nur Laila adalah warga Jakarta. Apakah kesimpulannya? Apakah Nur Laila menonton acara pembukaan Asian Games 2018? Apakah B, Nur Laila tidak menonton acara pembukaan Asian Games 2018? Apakah C, Nur Laila warga Jakarta yang suka berolahraga? Apakah D, salah satu warga yang menghadiri acara pembukaan Asian Games 2018 adalah Nur Laila? Apakah E, tidak dapat disimpulkan? Oke, kita akan lihat ini kalimat tidak semua warga Jakarta menonton pembukaan Asian Games. Itu artinya apa sih tidak semua? Tidak semua itu artinya beberapa, teman-teman. Jadi beberapa warga Jakarta menonton pembukaan Asian Games 2018. Ini kita anggap P, ini kita anggap Q ya. Kemudian Nur Laila warga Jakarta, ini R, ini adalah P ya. Tapi ini pada modus silogisme semua beberapa, ini kan ada beberapanya, semua beberapa ya, semua beberapa itu yang ada silogismenya hanya semua beberapa, tidak ada untuk silogisme yang dimulai dari kata beberapa gitu ya. Jadi beberapa itu tidak ada, tidak dapat disimpulkan, teman-teman. Jadi kalau ada beberapa dan beberapa itu tidak bisa disimpulkan secara tepat. Hanya ada misalkan begini. Nah, ini cara penyimpulannya harusnya begini. Nur Laila mungkin menonton pembukaan Asian Games 2018. Tapi ada kata-kata bisa jadi, bisa kata-kata mungkin, atau bisa kata-kata boleh jadi gitu ya. Jadi kalau itu pasti, itu tidak bisa, tidak dapat disimpulkan, begitu ya teman-teman cara menjawabnya. Jadi yang ada itu hanya silogisme semua beberapa, silogisme semua. Kalau ada beberapa tidak bisa. Atau kalimat premis pertamanya beberapa, maka akan sulit untuk disimpulkan atau tidak bisa disimpulkan, begitu caranya. Nomor 3, semua pengarang buku adalah orang cerdas. Nah, sebagian orang yang tidak memiliki gelar doktor adalah pengarang buku. Jadi apa kesimpulannya? Apakah A, semua orang yang cerdas tidak memiliki gelar doktor? Apakah B, tidak semua orang yang cerdas memiliki gelar doktor? Apakah C, sebagian orang yang memiliki gelar doktor adalah orang yang cerdas? Apakah D, sebagian orang yang tidak memiliki gelar doktor orang cerdas? Apakah E, tidak dapat disimpulkan? Coba kita ambil yang semua dulu ya, semua taruh di atas. Semua pengarang buku ini kita anggap P, ini kita anggap Q gitu ya. Kemudian kalimat sebagian yang tidak memiliki gelar dokter tadi apa? Tidak memiliki gelar dokter berarti berbeda lagi, berarti R, pengarang buku adalah P. Ini adalah silogisme semua sebagian. Silogisme semua sebagian atau semua beberapa itu jika P-nya sama. Nah, ini kebetulan P-nya juga sama, maka bisa disimpulkan. Konklusinya adalah R maka Q. R-nya sebagian orang yang tidak memiliki gelar doktor, Q-nya adalah orang yang cerdas. Jadi sebagian orang yang tidak memiliki gelar doktor adalah orang yang cerdas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjutkan nomor 4, teman-teman. Jika atlet Asian Games 2018 giat berlatih, maka semua atlet akan meraih medali emas. Nah, jika semua atlet akan meraih medali emas, maka warga Indonesia akan bangga. Ternyata atlet Asian Games 2018 tidak giat berlatih. Kesimpulannya apa, teman-teman? Coba kita lihat ya, kita amati, kita analisis. Jika atlet Asian Games giat berlatih, ini kita anggap P, maka semua atlet akan meraih medali emas. Ini kita anggap Q gitu ya, semua atlet akan meraih medali emas. Kemudian jika
semua atlet akan meraih medali emas, itu kita anggap Ki, ya kan, Ki kan sama kan, warga Indonesia akan bangga, ini R gitu ya. Dari P, Q, Q, R, maka kita mengingat silogisme yang jika maka itu P maka R kesimpulannya. Jadi jika atlet Asian Games giat berlatih, maka warga Indonesia akan bangga. Ini kalimat kesimpulan dari dua kalimat ini. Kemudian kita ambil yang kalimat ini, kita anggap apa tadi ya? Ini P, ini R ya. Kemudian ada lagi kalimat berikutnya, ternyata atlet Asian Games tidak giat berlatih. Nah, ini berarti negasi dari P. Kalau ada PR negasi P yang kedua, maka kita ingat yang ini, modus ponen itu harusnya PQ atau PR, kemudian negasi yang sama, P-nya harus sama. Ini kebetulan P-nya tidak sama, ya, tidak sama, maka kesimpulannya tidak bisa disimpulkan. Nah, kalau seandainya atlet Asian Games giat berlatih, maka kesimpulannya baru Q. Jadi kalau ada PR, kemudian yang kedua adalah negasi P, maka tidak bisa disimpulkan. Kita lanjutkan nomor 5. Tak satu pun pelajaran matematika yang tidak sulit. Semua pelajaran sulit disukai siswa daring mat. Kesimpulannya apa? Apakah A, semua yang disukai siswa daring mat adalah pelajaran yang sulit? Apakah B, semua pelajaran matematika disukai siswa daring mat? Apakah C, tidak semua pelajaran matematika sulit dan disukai daring mat? Apakah D, semua pelajaran matematika sulit dan disukai daring mat? Apakah E, tidak dapat disimpulkan? Coba kita lihat ya. Tak satu pun pelajaran matematika yang tak sulit, itu kita ubah dulu menjadi semua. Semua pelajaran matematika sulit. Ini kan sama kalimatnya kan ya. Ini kita anggap semua pelajaran matematika itu P, sulit itu Q gitu kan. Kemudian semua pelajaran yang sulit disukai daring mat. Sulit tadi apa? Sulit tadi Q, disukai daring mat R, ada P, Q, Q, R, semua maka berlaku ini semua boleh begini kan. Nah, ini bentuknya yang P, Q, Q, R, maka kita ambil yang atas, kesimpulannya harus PR. Jadi semua pelajaran matematika disukai siswa daring mat. Jawaban yang paling tepat adalah yang ini, semua pelajaran matematika disukai siswa daring mat. Mudah sekali teman-teman, begitu caranya mengerjakan. Kemudian nomor 6, semua siswa SMP pandai berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nur Laila tidak pandai berbahasa Inggris tetapi pandai berbahasa Indonesia. Kesimpulannya apa? Apakah A, Nur Laila adalah bukan seorang siswa SMP yang pandai berbahasa Inggris? B, Nur Laila adalah siswa SMP yang pandai berbahasa Inggris? C, Nur Laila adalah bukan seorang siswa SMP meskipun pandai berbahasa Indonesia? D, Nur Laila adalah seorang siswa SMP yang tidak pandai berbahasa Inggris? E, Nur Laila adalah seorang siswa SMP yang pandai berbahasa Indonesia dan tidak berbahasa Inggris. Oke, kita lihat ya. Semua siswa SMP pandai berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris nih. Semua siswa SMP ini P, pandai berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Ini berarti yang ada dannya, penyimpulan dengan dan ya, silogisme dan gitu ya. Syarat dari silogisme dan itu dua-duanya harus terpenuhi. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka yang satunya otomatis tidak gitu ya. Coba kita lihat. Nur Laila tidak pandai bahasa Inggris. Kalau pandai bahasa Indonesia dan Inggris tadi Q, kalau tidak pandai berbahasa Inggris itu negasi Q. Ya, meskipun bahasa Indonesia kita tidak lihat, pokoknya kalau ada silogisme dan maka dua-duanya harus sama. Ini kebetulan tidak sama, jadi PQ negasi Q. Kita mengingat modus tolen kan ada PQ negasi Q, maka jawabannya pasti negasi P. Negasi P itu P-nya kan siswa SMP, berarti bukan siswa SMP. Nah, siapa yang bukan siswa SMP? Nur Laila. Jadi Nur Laila bukan siswa SMP. Mana jawaban yang paling tepat? Ini, Nur Laila adalah bukan seorang SMP meskipun pandai berbahasa Indonesia gitu ya. Nah, gitu. Nomor 7, Jailani, Kartini, Lasmini menaiki bus yang berhenti di 4 tempat yang berbeda ya. Yang berhenti di 6 tempat yang berbeda, yaitu A, B, C, D, E, F. Masing-masing turun di tempat berbeda dan tidak naik bus itu kembali.
Informasi lain yang berkaitan dengan aktivitas ini adalah berikut. Apabila ada yang turun di C, maka tidak ada turun di E. Apabila ada yang turun di B, maka tidak ada yang turun di D. Salah satu mereka turun di A. Kartini tidak turun di D atau F. Lasmini tidak turun di B ataupun di F. Apabila tidak ada seorang pun yang turun di C atau E, maka pernyataan manakah yang benar? Apakah A Jailani turun di F? Apakah Kartini turun di A? Apakah C Kartini turun di C? Apakah D Lasmini turun di D? Apakah E Lasmini turun di F? Coba kita lihat teman-teman. Ini caranya membuat sketch aja ya. Membuat sketch seperti ini. Jailani, Kartini, Lasmini. Kemudian tempat pemberitanya A, B, C, D, E, F. Ya, kita lihat satu persatu. Kita cari yang bisa dimasukkan langsung ke kata kunci. Coba ini lihat. Tidak ada seorang pun yang turun di C atau E. Berarti C dan E kita matikan. Tidak mungkin dituruni kan gitu. Kemudian kita lihat yang ini. Lasmini tidak turun di B atau F. Lasmini tidak turun di B atau F. Jadi ini tertutup. Kemudian Kartini tidak turun di D, F. Kartini tidak turun di D, F. Kemudian apabila ada yang turun di B, maka tidak turun di D. Nah, seandainya ini ya, seandainya Jailani turun di B, maka yang D tidak boleh ada. Nah, nanti Kartini dan Lasmini dilihat itu. Kartini dan Lasmini pasti sama, atau Kartini dengan Jailani yang sama gitu ya. Berarti tidak boleh. Berarti Jailani itu tidak boleh berada di B. Maka Jailani ini tidak boleh di B begini. Itu ya. Nah, kesimpulannya apa? Kalau Lasmini di D tidak mungkin, Kartini boleh di B tidak mungkin, maka yang menjadi mungkin ini, teman-teman. Yang menjadi mungkin ini. Jadi Lasmini di A, Kartini di B, dan Jailani di F gitu ya. Mana ini jawaban yang tepatnya? Jailani turun di F, betul. Kartini turun di A, salah ya. Kemudian Kartini turun di C juga salah. Lasmini turun di D, salah. Lasmini turun di F juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor berikutnya, nomor 8. Beberapa orang dewasa berbadan kurus. Tidak ada orang yang berbadan kurus yang tidak suka sayur. Kesimpulannya apa? Apakah A, semua orang dewasa suka makan sayur? Apakah B, sebagian orang yang berbadan kurus suka sayur? Apakah C, orang yang suka makan sayur hidupnya sehat? Apakah D, sebagian orang dewasa suka makan sayur? Apakah E, tidak ada orang dewasa yang suka sayur? Coba kita lihat. Tidak ada orang yang berbadan kurus yang tidak suka sayur. Ini tidak, jadi kita bisa mengubah menjadi semua. Jadi semua orang yang berbadan kurus suka sayur gitu ya. Kita anggap ini P, kita anggap ini Q gitu. Caranya mudah sekali. Kalimat kedua, tidak ada orang yang berbadan kurus yang tidak suka sayur. Nah, tidak ada orang yang berbadan kurus yang tidak suka. Oh, ini kalimat keduanya kita ambil yang dari beberapa orang dewasa berbadan kurus. Beberapa orang dewasa berbadan kurus ini berarti ini R, ini P. Nah, ada silogisme semua beberapa. Semua beberapa itu kalau P-nya sama, tidak kebetulan ini juga sama, maka kesimpulannya adalah RQ. Beberapa orang dewasa suka sayur ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 9, semua yang ikut ujian D3 khusus harus sudah lulus seleksi administrasi. Semua yang ujian D3 khusus membawa pensil 2B. Rahma dan ikut ujian D3 khusus. Jadi apa kesimpulannya? Apakah A, Ramadan tidak membawa pensil 2B? Apakah B, semua teman Ramadan membawa pensil 2B? Apakah C, Ramadan sudah lulus seleksi administrasi dan lupa membawa pensil 2B saat ujian? Apakah D, ada peserta ujian yang lulus seleksi administrasi dan tidak membawa pensil 2B? Apakah E, Ramadan sudah lulus seleksi administrasi dan membawa pensil 2B saat ujian? Coba kita lihat ini
kalimat pertama dengan kalimat ketiga kita tulis nanti ya. Ini P, ini Q. Semua yang ikut ujian D3 khusus itu P harus sudah lulus seleksi administrasi. Q. Kemudian kita ambil yang Ramadan ya. Ramadan ikut ujian D3 khusus. Ini adalah Ramadan. R ikut ujian khusus tadi P. Ada semua, ada beberapa, maka gunakan ini RP, P, Q, RP, simbolannya harus RQ gitu ya. Maka Ramadan sudah lulus seleksi administrasi. Ini kesimpulan pertama dari kalimat 1 dan 3. Kemudian dari kalimat 2 ini, semua ujian D3 khusus membawa 2 pensil, pensil 2B. Ini P, ini Q. Nah, kalimat ketiganya Ramadan ikut D3 khusus. Ini adalah R, ini P. Kesimpulannya apa? Ramadan membawa pensil 2B. Kalau ada Ramadan sudah lulus seleksi administrasi, juga Ramadan membawa pensil 2B, maka kesimpulannya apa? Ya, Ramadan sudah lulus seleksi administrasi dan membawa pensil 2B. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Next, soal berikutnya. Tak satu pun tentor yang tidak semangat dalam mengajar. Sebagian guru adalah tentor. Kesimpulannya apa? Apakah A sebagian guru semangat dalam mengajar? Apakah B semua guru semangat dalam mengajar? Apakah C tidak mungkin ada guru yang semangat dalam mengajar? Apakah D hanya tentor yang semangat dalam mengajar? Apakah E tidak dapat disimpulkan? Coba kita cek satu persatu ya. Tak satu pun tentor yang tidak semangat dalam mengajar. Ini artinya sama dengan semua tentor semangat dalam mengajar gitu ya. Ini semua tentor itu P, semangat dalam mengajar kita anggap Q. Kemudian yang sebagian guru adalah tentor. Sebagian guru ini R, tentor ini P. Ada PQ, ada RP, silogisme semua beberapa atau semua sebagian gitu ya. Syaratnya P-nya harus sama. Kesimpulannya supaya jadi RQ. Nah, R-nya adalah sebagian guru, Q-nya adalah semangat dalam mengajar. Jadi jawabannya adalah sebagian guru semangat dalam mengajar. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Next, nomor 12. Semua siswa yang aktif di sekolahnya pasti berprestasi. Semua siswa yang berprestasi pasti terkenal di sekolahnya. Sukri adalah siswa aktif di sekolahnya. Jadi kesimpulannya apa? Apakah A. Sukri aktif karena paksaan gurunya? B. Sukri tidak terkenal di sekolahnya? C. Sukri terkenal di sekolahnya? D. Sukri tidak mungkin berprestasi? E. Tidak dapat disimpulkan. Coba kita lihat ini. Semua siswa yang aktif di sekolahnya pasti berprestasi. Ini adalah P, ini Q. Kemudian semua siswa yang berprestasi ini adalah Q. Terkenal di sekolahnya R, ada P, Q, R. Semua itu boleh yang model seperti ini, boleh juga yang seperti ini. Ini kebetulan ini yang bawah ya, P, Q, R. Maka kesimpulan yang tepat adalah semua siswa yang aktif di sekolahnya pasti semua aktif di sekolahnya pasti terkenal di sekolahnya. Jawabannya itu semua siswa yang aktif di sekolahnya pasti terkenal di sekolahnya. Kemudian Sukri, ini apa? P, ini R. Sukri aktif di sekolahnya. Ini Sukri, ini S, nah berbeda lagi. Ini P. Bentuknya semua dan semua beberapa. P, R, S, P. Oh, sama-sama, berarti ambil yang atas bentuknya. Berarti kesimpulannya adalah RQ. Nah, RQ itu kalau pada yang ini ya S, SR. Nah, Sukri pasti terkenal di sekolahnya. Jadi jawabannya adalah Sukri terkenal di sekolahnya. Next, kita masuk ke soal figural teman-teman ya. Coba kita lihat kalau ada gambar seperti ini, gambar selanjutnya yang mana? Apakah A, B, C, D, E? Coba kita lihat yang ini teman-teman. Ini gambar pertama ke gambar kedua. Ini saya kasih gambar pertama tadi posisinya di sini ya. Menjadi gambar kedua dilihat ini. Berjalan 3 langkah. Jadi gambar 1 ke gambar 2 itu berjalan 3 langkah. Oke. Kemudian gambar 2 ke gambar 3 tadi posisinya gambar 2 di sini kan. Ke gambar 3 dilihat itu 1 2 3 4 ya, berjalan 4 langkah ya. Kemudian dari gambar 4 gambar 3 ke gambar 4
gambar 4, gambar 2 ke 3 sudah, gambar 3 ke gambar 4 coba ini menjadi ini ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, gambar 3 ke gambar 4 jadi 7. Maka gambar berikutnya, gambar 4 ke gambar 5 atau gambar yang ditanyakan itu pasti 8. 3 4 7 8 gitu ya, selisih 1 gitu ya. Maka ini jawaban yang paling tepat adalah yang mana ini? Kira-kira kalau gambarnya 8 langkah dari posisi itu yang mana? Ini kan posisinya di sini. 8 langkahnya ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita masuk soal berikutnya teman-teman. Ini kalau ada soal gambar seperti ini bagaimana cara menyelesaikan? Kuncinya apa? Fokus. Pilih, kalau ada gambar banyak ini pilih satu gambar yang akan menjadi fokus kalian. Nanti kalau jawabannya belum ketemu, maka gambar berikutnya fokus ke gambar berikutnya seperti apa. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Coba kita lihat yang paling dalam, gambar paling dalam ya, paling kecil. Ini lubangnya kan di sini, ya kan? Kemudian lubangnya di sini, gitu ya. Berarti berputar ya, berputar berlawanan arah jarum jam, satu langkah. Ini, berarti otomatis yang ke selanjutnya gambarnya harus kemana? Harus ke bawah. Yang harus ke bawah ini, betul. Ini yang dalam, paling dalam itu yang terbuka harus di bawah. Ini kan terbukanya di samping, ini di atas, yang di atas ini samping juga. Ini di samping juga. Nah, mudah sekali. Nah, hanya dengan mengambil satu gambar kita sudah bisa jawab. Tidak perlu kita harus menganalisis semua gambar teman-teman. Kalau memang pilihan ganda yang lain sudah tidak memenuhi, maka itu jawabannya. Itu cara untuk mengerjakan cepat seperti itu. Gitu ya. Diingat-ingat ya teman-teman. Next, soal berikutnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita juga sama seperti tadi, menerapkan satu saja fokusnya. Fokusnya satu saja. Coba kita lihat yang ini, gambar ini ke ini. Ini kira-kira diapakan? Ini gambar 1 ke gambar 2. Ini yang saya kasih warna merah ini. Ini jalan 2 langkah. 2 langkah maksudnya 2 segitiga. Betul enggak? Ya, 1 2, 2 langkah. Kemudian ini ke sini. 1 2, 2 langkah lagi. Ya. Ya, tinggal gambar berikutnya pasti 2 langkah dari sini. Nah, jawaban yang paling tepat pasti yang C. 2 langkah gitu ya. Yang lain tidak. Maka jawabannya itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Kita bahasnya tidak usah banyak-banyak ya. Kita 30 menitan aja. Nah, itu sudah nanti supaya nanti daya serap kalian itu dalam memahami apa yang kita sampaikan itu bisa maksimal ya teman-teman. Kemudian ini teman-teman saya kasih info untuk teman-teman yang sudah pesan ebook. Yang pesan ebook kan belum ada tes skolastikanya ya, tes bakat skolastika. Nanti kita kasih gratis untuk kalian ya. Nanti kita akan kirim ke WA kalian ya, satu persatu, yang bagi yang sudah pesan, bagi yang sudah memesan dan membayar gitu ya. Oke, cukup sekian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dalam menghadapi tes seleksi P3K untuk tahun 2021, menjadi teman belajar, menjadi teman sharing, dan ada banyak teman sekali yang banyak request ya. Kita belum bisa untuk mewujudkan semua apa yang diinginkan, apalagi untuk guru-guru mapel ya. Guru-guru mapel semuanya itu pengennya agama, terus kemudian ada bahasa Indonesia, ada yang lain. Ya itu nanti kita tetap berikan, tapi ini kan kita yang sama-sama dulu lah, yang sama, seluruh mapel yang sama itu ya, manajerial, sosiokultural, kemudian teknis yang pedagogik itu sama teman-teman. Jadi jangan khawatir, untuk teknis pedagogik itu berlaku untuk semuanya. Guru mapel, guru kelas, guru PAUD semuanya menggunakan teknis pedagogik ya. Kemudian bakat skolastik ini sama semuanya, tidak ada bakat skolastik untuk SMA, SMP, mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, tidak ada. Semuanya sama untuk bakat skolastika, manajerial, sosiokultural, kemudian teknis yang pedagogik. Yang berbeda hanya beberapa soal tentang profesionalisme, dan nanti kita akan juga buatkan untuk soal-soalnya yang profesionalisme itu masing-masing mapel ya kita kasih, tapi dia tidak terlalu banyak lah. Jangan terlalu banyak, nanti
malah membebani kita gitu ya. Tetap kita akan fasilitasi itu. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.